Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video kali ini ya. Jadi rekan-rekan, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai lebih enak mana memilih pakan jadi atau menggunakan pakan campuran untuk bebek-bebek petelur, khususnya untuk bebek petelur masa produksi ataupun bebek petelur masa pertumbuhan seperti sekarang ini ya, seperti yang ada di depan saya ini. Nah, jadi akan coba saya jelaskan lebih enak mana kalau kita sebagai pemula memilih antara pakan jadi langsung ataupun pakan campuran sendiri. Kita perdalam dengan beberapa kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Jadi kalau pakan jadi biasanya kelebihannya adalah lebih simpel, lebih efisien karena bisa langsung diberikan ke bebek tanpa campuran apapun. Jadi bisa langsung diberikan, tidak perlu dicampur dengan air juga, jadi lebih hemat waktu. Ini cukup bagus apabila kita memelihara bebek yang jumlahnya populasinya banyak ataupun kita mempunyai usaha sampingan ya, usaha sampingan. Jadi ini lebih cocok rekan-rekan karena lebih efisien waktu. Itu kelebihan menggunakan pakan jadi. Kemudian kelebihan yang kedua adalah dari segi kualitas itu rata-rata seimbang atau standar bagus rekan-rekan. Jadi tidak naik tidak turun karena bahan baku yang digunakan itu kan rata-rata adalah bagus. Jadi kualitasnya itu bisa dikatakan tidak beda jauh rekan-rekan ya. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga bisa kita jumpai di toko-toko peternakan di sekitaran wilayah kita yang mudah didapat ya, karena banyak sekali merek-merek pakan jadi yang bisa kita gunakan di toko-toko peternakan. Rata-rata toko peternakan itu sudah menjual pakan jadi khusus bebek petelur atau bebek pedaging, misalkan dari New Hope, dari Haida, dari Malindo, dari Ishub, dari Jawara dan lain sebagainya. Banyak ya, silakan disesuaikan saja di wilayah masing-masing yang mudah didapat, seperti itu rekan-rekan. Kemudian ada juga kelemahannya menggunakan pakan jadi itu, yaitu yang pertama adalah dari segi harga kurang bersahabat untuk kita sebagai peternak langsung ya, karena dari harganya biasanya lebih mahal daripada pakan campuran. Kemudian kelemahan yang selanjutnya biasanya pakan jadi itu gimana ya, menurut saya itu kita tidak bisa otak-atik pakannya rekan-rekan ya, sulit untuk mengotak-atik pakannya itu. Jadi kita cuma apa ya, menggunakan full pakan jadi sehingga nanti kos biaya pakan bisa lebih mahal gitu ya, seperti itu kelemahannya. Kemudian kalau menggunakan pakan campuran, kelebihannya yang pertama adalah memang dari segi harga lebih murah, karena yang namanya pakan campuran kita bisa memilih bahan baku yang ada di sekitaran kita yang murah juga. Misalkan dedak kan ada grade-nya, grade A, grade B, grade C, dari segi harga juga beda. Itu pokoknya pakan campuran itu kelebihannya adalah murah, itu saja rekan-rekan. Tapi ada kelemahan-kelemahannya, yaitu dari segi kualitas belum bisa stabil ya. Soalnya kalau menggunakan pakan campuran biasanya bahan baku di setiap daerah itu kualitasnya berbeda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang selanjutnya kelemahannya adalah perlu waktu yang lebih banyak. Kita harus mencampurnya, kemudian mengaduknya dengan air, jadi lebih lama waktunya untuk kita memelihara bebek. Ini mungkin cocok sebagai untuk peternak-peternak yang mempunyai banyak waktu luang. Nah, jadi bisa sangat cocok ya. Bisa rekan-rekan juga coba menggunakan pakan campuran dari keong, pakan campuran dari tepung ikan, kemudian dari bekicot dan lain-lain juga bisa sebenarnya. Tapi kita harus ekstra waktunya untuk mencampur adukan pakan, kemudian untuk mencari sumber bahan baku juga. Nah gitu ya. Jadi menurut saya sebagai pemula itu saya sarankan untuk menggunakan pakan jadi saja rekan-rekan, karena lebih banyak kelebihannya menggunakan pakan jadi daripada pakan campuran. Nah itu ya, lebih efisien.
rekan-rekan. Nah, ini saya juga menggunakan pakan jadi untuk bebek-bebek petelur saya ini ya. Yang ini usia 37 harian. Ini untuk bebek petelur rekan-rekan nantinya ya calonnya. Nah, jadi sebaiknya diberikan pakan yang bagus, stabil kualitasnya, menggunakan pakan jadi saja. Ini ya, kalau yang ini masih menggunakan pakan jadi khusus bebek pedaging sekitar sampai umur 45 hari atau 60 hari nanti rekan-rekan, kita tunggu saja lah ya, seperti itu. Sama juga kalau bebek-bebek petelur saya yang sudah berproduksi juga sama menggunakan pakan jadi karena lebih banyak kelebihannya ya. Nah, jadi saya sarankan untuk rekan-rekan sebagai pemula itu memelihara bebek menggunakan pakan jadi saja itu ya, meskipun nanti kos biaya agak mahal tapi sebandinglah dengan segi kualitas pakannya. Jadi nanti bebek akan berproduksi secara maksimal. Kalau pakan khusus bebek pedaging juga bisa mempunyai pertumbuhan juga maksimal seperti itu ya. Jadi itu rekan-rekan, menggunakan pakan jadi lebih rekomendasi. Oke, mungkin itu dulu rekan-rekan live saya atau video saya kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.